kampus kepada Bapak narasumber dan narasumber Dr. Nyoman Udana M.Lit. PhD dari Gusti Ayu Jawa TMA. Sekali lagi selamat datang, semoga berkenan untuk Muhammadiyah Mataram. Kita buka acara pagi hari ini. Selamat siang bagi kita semua. Muhammadiyah Mataram dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bapak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, yang kami hormati para kaprodi dan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melingkapkan sehingga kita melaksanakan kegiatan kuliah namu dengan tema teknik pengajaran publik jurusan berdedikasi pada siang hari. Suara petasan sedang berjumpa pada baginda Rasulullah SAW yang membawa perubahan di zaman yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu beserta mahasiswa yang saya untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan selanjutnya sekaligus membuka acara kegiatan yang tema teknik pengajaran publikasi jurnal bereputasi yang hal ini akan disampaikan oleh kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Puji syukur kita panjatkan ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpah rahmat karunia-Nya pada kita semua. Pada pagi menjelang siang ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengadakan kuliah tamu terkait dengan penulisan publikasi pada jurnal ilmiah. Pada pagi hari ini mohon maaf disampaikan oleh Pak Rektor karena beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena ada sesuatu yang tidak bisa diwakilkan oleh beliau. Kemudian beliau meminta WR1 untuk mewakilkan kepada beliau. Bapak Dr. Nyoman Udana dan Profesor Dr. Gusti Ayu Sosiawati, umat pada saat ini menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Nusa Tenggara Barat dengan jumlah jurnal yang bisa dikatakan terbanyak untuk di Nusa Tenggara Barat. Namun ada namunnya, tingkat atau semangat dosennya untuk melakukan publikasi ini masih harus kami pompa, harus kami push terus, sehingga nanti jika memungkinkan dari jumlah 300-an dosen itu minimal ada 600 publikasi yang semestinya dihasilkan
oleh teman-teman dosen di umat untuk setiap tahunnya. Namun sekarang kondisinya masih sekitar 30% dari dosen yang ada di umat ini yang tertarik untuk melakukan publikasi karya ilmiah. Ini mungkin perlu menjadi pemikiran kita bersama ke depan terkait dengan peningkatan jumlah publikasi ini. Namun meskipun demikian, ada beberapa teman dosen yang indeksitasinya sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Ini juga perlu kita dukung bersama. Mungkin di Nusa Tenggara Barat menjadi penulis yang sangat sangat kreatif di dalam menghasilkan publikasi ilmiah. Bapak Ibu, terutama kita di FKIP dengan jumlah prodi yang paling banyak di seluruh Fakultas di Muhammadiyah, ini tentunya punya beban moral tersendiri. Dia punya beban bagi kita untuk bisa menghasilkan publikasi jurnal ilmiah yang bereputasi. Ya baik, operator baru kayaknya. Bapak Ibu sekalian, Pak Nyoman dan Pak Gusti Ayu, selamat datang di umat, terutama di FKIP. Kalau kita melihat, nampaknya umat sudah mulai ramai, Pak, karena kita sudah memulai perkuliahan dengan offline, meskipun ada beberapa yang kita online karena ini tuntutan mahasiswa, Pak. Justru universitas diprotes karena melaksanakan kuliah online. Jadi lebih baik kuliah daripada kuliah online. Yang mintanya offline mahasiswanya, dan ini membuat kita juga berat. Ya mau tidak mau, kami harus mengakomodir keinginan dari mahasiswa yang ingin kuliah tatap muka. Dan alhamdulillah juga kalau kita melihat kondisi penyebaran COVID di NTB ini sudah dikatakan melandai dan ada pada tataran sudah mulai hidup normal. Mudah-mudahan aja dengan ini. Dan kemarin juga sudah dimulai dengan adanya perhelatan balap-balapan ini untuk pemuda. Balap motor ini sudah mulai. Mudah-mudahan di akhir pekan besok Superbike sudah akan dimulai dan tidak ada kendala. Dan ini juga menunjukkan bahwa kami di NTB sudah bisa melaksanakan aktivitas secara normal. Kembali lagi ke materi jurnal pada materi kuliah kamu ini, mudah-mudahan nanti sharing informasi, sharing pengetahuan yang bisa diberikan oleh Bapak dan Ibu narasumber kepada kami ini bisa meningkatkan giro, semangat teman-teman untuk melaksanakan publikasi untuk mempercepat peningkatan pengajuan jabatan fungsional bagi teman-teman dosen, terutama ini yang masih di ahli asisten ini, karena saking lamanya asisten ahli terus hingga dibalik jadi ahli asisten, karena dia tidak naik-naik ke lektor. Begitu juga yang lektor ini lektor terus, tidak berubah-ubah ke lektor kepala, jadi nanti jadi kepala lektor. Ini juga perlu ini kan ke teman-teman dosen kami di umat, terutama di FKIP ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini semangat teman-teman akan
terpompa untuk melakukan publikasi di jurnal terakreditasi maupun jurnal bereputasi. Mungkin juga perlu diklarifikasi nanti Pak, informasi yang bisa disampaikan, karena untuk pengurusan Japung ternyata lebih baik nyari yang sinta-sinta daripada nyari yang sekopi-sekopi yang sekopi-sekopi, karena nilainya ternyata lebih banyak yang sinta-sinta itu gitu, dalam penilaian PAK-nya. Sehingga ini juga perlu diinikan ke teman-teman bagaimana caranya mempercepat proses pengurusan jabatan fungsional dengan meningkatkan jumlah publikasi yang pada jurnal bereputasi, terutama yang bereputasi nasional cukup yang sinta-sinta saja, karena ini pengalaman nilai sinta itu lebih kita bisa dapat lebih cepat dan nilainya hampir sebanding dengan yang sekupi yang sangat susah tetapi nilainya kurang begitu banyak. Tapi kalau misalnya alhamdulillah juga kalau teman-teman misalnya juga bisa menghasilkan jurnal yang bereputasi internasional, ya kita juga sangat senang. Mungkin itu Pak Dekan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mempersingkat waktu Pak Dekan dan teman-teman semua. Ini ada Bu BR2 juga. Oke. Teman-teman Kaprodi dengan mengucapkan sekarang sudah menjadi dosen bahasa. Mohon maaf. Sudah menjadi dosen bahasa Indonesia. Karena Pak Bilal dosen PGSD kan. Sudah ada tugas udah PGSD. Iya. Iya, baik. Mohon maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada pagi dan siang ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua dan amal jariah bagi kita semua untuk bisa menghasilkan publikasi yang baik ke depan. Mudah-mudahan Prodi Bahasa bisa menghasilkan jurnal dengan akreditasi masuk Sinta 3 lah. Ya, kita segera Sinta 3 atau Sinta 2. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi menyampaikan salam dari Pak Rektor. Bila sekali daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Rektor 1 atas sambutan. Bapak Ibu beserta mahasiswa yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan kuliah kamu dengan tema teknik pengajaran dan publikasi jurnal bereputasi. Selanjutnya kita beralih ke acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Irman Setiawan MPD. Pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau merupakan seorang praktisi sekaligus pendidik yang memang sudah banyak pengalaman dalam bidang pengajaran, dalam bidang riset bahasaan, dalam dunia humaniora, kemudian juga dalam dunia sastra. Dan dalam kesempatan ini kita sudah sama-sama menyambut beliau di forum ini. Izinkan saya sebelumnya untuk memperkenalkan beliau-beliau itu. Yang pertama di sebelah kanan saya yang paling ujung, beliau adalah dosen tetap di Universitas Udayana selama Bapak Dr. Inyoman Udayana Emerit PhD. Adapun di sini CV beliau ingin saya sampaikan sejelas. Jadi beliau kebidangannya itu adalah sinteks dan
Argument Civilization, kemudian S1 sampai S3-nya, izinkan saya untuk memperkenalkan. S1 beliau selesaikan di Fakultas Ilmu Budaya, dulu namanya Fakultas Sastra, di Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Kemudian S2-nya beliau selesaikan di Universitas of Sydney dengan konsentrasi linguistik kebidanan sastra. Jadi beliau memang ahli sastra. Kemudian yang ketiga, beliau selesaikan di University of Texas Austin, Amerika. Yang beliau juga kebidaannya tentang sastra. Jadi beberapa jabatan yang beliau pernah pegang, diantaranya Kepala Pusat Bahasa Universitas Udayana dari tahun 2014 sampai 2018 itu terakhir. Kemudian menjadi sekretaris program studi, dan dari tahun 1988 beliau menjadi dosen tetap di Universitas Udayana, tepatnya di program studi bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Sastra, dan sekarang sudah menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian yang di sebelah kanan saya lagi, beliau adalah guru saya juga. Beliau nama Profesor Dr. Anda Ibu Siti Ayu Gede Sosiwati MA. Beliau juga merupakan dosen tetap di Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Budaya, dengan kebidanan bidang pengajaran, sastra, dan juga linguistik. Lebih detail nanti beliau akan memperkenalkan diri secara langsung. Ya, mungkin pada kesempatan ini kita langsung saja memberikan kesempatan kepada tamu-tamu kita, kepada Bapak Dr. Udayana, kami persilakan. Ya. Untuk presentasi kami silakan sekitar 15 menit. Ya. Kita akan memperbanyak sesi diskusi, kemudian akan dipanelkan dengan Bu Prof. Oh, boleh. Selamat pagi Ibu Bapak dan adik semua. Selamat pagi, saya ucapkan saya izin buka masker dan izin berdiri, karena kalau saya nggak berdiri ada yang belakang tidak bisa melihat saya. Baik. Sebetulnya kami berdua ini mempunyai materi yang berbeda, karena yang diinformasikan kepada saya itu baik. Jantung saya geser-geser. Baik. Tidak kekencangan kan? Kencang sekali loh Pak. Iya, baik. Jadi saya diinformasikan bahwa saya akan bertemu dengan adik-adik mahasiswa. Jadi ini dalam waktu dari tadi saya berdua dengan Pak Udayana ini saya harus mengubah model yang akan saya sampaikan sehingga mungkin juga berguna bagi adik-adik dan juga bagi ibu sekalian. Saya di sini sama sekali tidak ingin menggunakan, sebetulnya ingin sharing. Karena apa? Karena saya tahu pembelajaran sastra itu sangat sulit. Ini loh pertanyaan yang selalu saya sampaikan pada mahasiswa di awal pertanyaan. Adik-adik tak sastra enggak? Enggak. Langsung mengatakan tidak suka, adik-adik tidak suka sastra. Saya tahu karena apa? Karena di pikiran mahasiswa itu sastra itu identik dengan pembahasannya. Tapi sebetulnya setelah saya lihat-lihat, Pak Irma tidak belum menyampaikan sebenarnya bidang saya itu matematik. Tapi kemudian kenapa saya tertarik kepada sastra? Karena di sastra ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Makanya saya sebutkan sebagai media pembelajaran. Ini loh kenapa kita membaca karya sastra. Di dalam karya sastra itu, di samping
kita juga bisa meningkatkan imajinasi dan kreativitas dalam berpikir. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah sastra di ketiga genre. Jadi ada drama, ada prosa, ada puisi. Kalau kita membaca karya-karya sastra itu, maka kita bisa meningkatkan imajinasi. Apa yang tertulis kita bisa membayangkan tajam. Saya seringkali mengatakan, kenapa sih para sastrawan itu seringkali dianggap yang tidak normal. Sebetulnya mereka itu mempunyai imajinasi yang jauh melebihi orang-orang yang tidak pernah melatih imajinasinya. Seperti meskipun kadang-kadang agak wild ya imajinasinya. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan komunikasi. Di dalam karya sastra itu ada komunikasi yang bisa kita pelajari. Kemudian meningkatkan kemampuan analisis, memecahkan masalah, karena di dalam karya sastra itu banyak konflik-konflik yang membuat kita bisa belajar. Kalau konflik seperti ini, kayak apa sih? Gimana orangnya di dalamnya, siapa pemain-pemain? Kita bisa belajar, kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kemudian pengalaman tentang budaya. Untuk tahu budaya Inggris, tahu budaya Amerika, kita tidak perlu ke sana. Untuk tahu di Asia, di sana kita tidak perlu kenal orangnya. Untuk kenal budaya kita tidak perlu menggunakannya. Kita cukup baca biografinya saja. Kita sudah kenal. Jadi akui kita dengan orang itu meskipun tidak berteman. Kemudian mereka daya ingat karena seringkali membaca. Orang yang seringkali membaca itu mempunyai daya ingat tinggi dan meningkatkan kemampuan menulis. Di situ bagaimana cara menulis, bagaimana struktur penulisan ada di dalam sastra. Jadi itu banyak hal sehingga bagi saya sangat keliru kalau orang mengatakan sastra itu buang-buang waktu, menghayal. Tidak, banyak yang kita pelajari. Orang-orang kalau menganalisis kelingkingan itu menggunakan karya sastra bisa. Jadi ibu bapak sekalian kalau ingin membuat karya tulis, sastra itu adalah sumber yang tidak akan pernah habis sampai sekarang. Seperti itu. Kemudian ini mempelajari sastra. Bagi mahasiswa belajar sastra itu tujuannya apa sih? Ya tentu kita mempelajari teori. Teori seringkali dipakai interchange dengan seperti ini. Nah kemudian mahasiswa itu sekali berpikir apa sih sastra itu yang bisa kita teliti? Apa sih nulis sastra itu? Apa cuma ceritanya gitu-gitu? Ada tokohnya, ada settingnya dan sebagainya. Sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan dengan melihat hubungan antara sastra pembelajaran ini. Jadi dia merupakan tiga berhubungan. Orang belajar harus membaca. Bacaannya itu adalah sastra. Sehingga baca hal yang tidak dapat secara formal di bangku sekolah bisa dipelajari lewat sastra ini. Kaya sekali sastra itu sebetulnya. Nah kemudian ini juga, jadi sastra itu apa, kemudian membaca itu apa, adik-adik, ibu bapak sekalian ini suka baca yang fiksi, fakta-fakta. Dua-duanya sebetulnya sama. Yang fiksi itu sebetulnya it's not entirely fiction. Tidak mungkin bisa menulis sesuatu tidak pernah dia dengar, tidak pernah dia rasa, tidak pernah dia lihat. Pasti ada. Limit manusia itu ada. Jadi apapun sebagai fiksi itu sebetulnya bukan 100% fiksi. Bisa pengalamannya dia dicampur dengan hayalannya dia. Hayalan ini juga sesuatu yang sudah pernah dia alami apapun juga. Nah ini pembelajaran ini kalau kita punya sastra maka harus ada capaian pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pengetahuan seperti apa? Ini kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita mempelajari pengalaman orang lain, kita tahu bagaimana patah hati tanpa perlu patah hati sendiri. Jadi yang bisa dilihat ada pengetahuan, sikap, ada keterampilan. Keterampilan itu ya bahasa lisan, bahasa tulis, kemudian bagaimana untuk berkomunikasi. Yang sekali terjadi adalah orang mengatakan ditanggapi alasannya apa? Itu kan indirect, itu kan pragmatik, tidak bisa seperti itu. Meskipun
ada batas-batasnya yang harus kita perhatikan ingin memaknai suatu komunikasi. Nah, ini yangnya dari semua teori sastra. Ya, ada Socrates, ada Plato, ada Aristotle, dan mereka semua berpikiran sama bahwa yang di karya sastra itu adalah tiruan dari kenyataan. Jadi itu adalah repetition, tiruan dari kenyataan. Jadi kalau karya sastra kita somewhere itu ada cerita itu di dunia itu entah di mana. Nah, ini sebetulnya yang seringkali saya sampaikan kepada mahasiswa ataupun kepada teman-teman kalau kita diskusi. Apa sih kita lihat kalau kita membahas sastra? Kita bisa membahas sastra itu analisis itu dengan pendekatan struktural. Apa yang kita lihat itu saja kita analisis. Kemudian ada pendekatan mimetik, kita membuktikan bahwa karya sastra itu adalah kenyataan di suatu masa tertentu. Berikutnya ada pendekatan pragmatik. Ini semua pendekatan ini bisa kita gunakan untuk memperkaya analisis sehingga analisis itu tidak monoton saja. Jadi banyak ada 11 yang saya sampaikan kepada mahasiswa kami. Pendekatan psikologi, bagaimana menganalisis aktor-aktor atau pemain karya sastra, apakah dia drama ataukah prosa. Ya, ini ada pendekatan feminisme, jadi harus belajar teori feminisme. Betulkah suatu karya sastra itu mempraktekkan ketidaksetaraan antara laki dan perempuan? Itu bisa di sini ada pendekatan marxisme, ini ke ekonomi. Yang penting adalah bahwa pendekatan ini kita pilih setelah kita tahu ini mau melakukan analisis ekstrinsik atau intrinsik. Intrinsik itu menurut saya tidak semenarik ekstrinsik, karena ekstrinsik itu luas, kita bisa menghubungkannya ke dunia luar. Tetapi bagi mahasiswa resistennya tinggi kalau untuk ekstrinsik, bacanya banyak, lama, tapi ini lebih menarik seperti itu. Nah, kemudian unsur intrinsik dan ekstrinsik yang bisa kita analisis, drama, kemudian di puisi. Nah, kalau sekarang kita menghubungkan itu dengan yang ekstrinsik, maka ini kita menghubungkannya dengan biografi pengarang, dengan kehidupan sosial pada saat itu ditulis, kemudian ekonomi seperti apa, latar belakang pengarangnya seperti apa. Jadi itu bacaannya lebih luas, sehingga analisisnya pun bisa lebih. Kalau kita bisa menulis ini bisa masuk Sinta 2 dan 1 ya Pak ya. Nah, ini. Kemudian ini teknik kita mempelajari, atau kalau kita pembelajaran kan melibatkan mahasiswa, melibatkan dosen. Dan jadi ini modelnya apa yang kita lakukan, step-stepnya supaya mahasiswa itu mau menjalani proses pembelajaran itu dengan baik, kemudian tertarik. Jadi ini tentukan dulu karya yang akan dibahas. Mereka tidak, untuk mahasiswa saya tidak beri kamu cari sendiri gitu, tidak. Ini cerita yang harus kalian baca. Kemudian ada frameworknya, analisis elemen-elemen intrinsiknya apa saja. Kemudian cek autobiografinya. Itu akan cepat. Yang paling menarik bagi saya adalah pada saat kita mendiskusikan yang 6 dan 7 itu. Jadi kita tanya, pengetahuan apa saja sih yang kalian peroleh di situ? Apakah kalian suka atau tidak suka? Ini kan beraneka ragam. Tidak masalah mereka mengemukakan masalah atau pendapat yang beraneka ragam, karena mereka memang, kita ini masing-masing unik. Kita diberi problem yang sama, cara pemecahannya pasti beda. Dia juga seperti itu. Di sini kita bisa melihat kemampuan berbahasa mereka. Jadi bisa nggak mereka menyampaikan apa yang ada di pikirannya dengan baik, dengan efektif, efisien. Kemudian beranikah mereka menyuarakan apa yang ada di pikiran mereka. Kalau mereka nggak mau bicara, saya panggilin satu-satu, saya beri nilai. Awalnya seperti itu, lama mereka suka sendiri, ngomong sendiri tanpa disuruh
diiming-iming mereka ngomong sendiri karena mereka tahu bahwa itu adalah praktek untuk berbahasa. Nah, seperti itu. Jadi pengajaran sastra itu memang tidak seperti pengajaran linguistik atau sinteks, ini benar, ini salah, tidak. Menurut saudara bagaimana? Kenapa saudara berpikiran seperti itu? Mungkin benar, mungkin saja saya salah sebagai dosennya gitu, karena memang pengalaman kita berbeda. Dia melihat dari beda, saya melihat dari sudut yang beda. Jadi tidak melatih kreativitas dan juga berbahasa. Nah ini kalau analisis sebetulnya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian itu tahu ya tentang Putri Mandalika. Itu namanya. Ya ini awalnya pasti harus membuat summary dulu, baru menganalisis seperti lokasinya mana, tokoh dari mana, konfliknya apa, solusi seperti apa, narator siapa dan lain sebagainya. Ini semua adalah masih intrinsik. Jadi fungsi itu dibuat dalam background yang bagaimana cerita itu dibuat, itu bisa diceritakan lagi. Nah ini, jadi kalau kita ingin menulis karya ilmiah, maka kita harus tanya dulu, kita mau nulis apa sih gitu, menulis drama, puisi, atau prose, selalu harus dari situ. Kemudian apa yang kita cari, apa yang kita gunakan, mau kita ngomong feminisme, marxisme, liberalisme, bisa saja dengan berdasarkan suatu karya sastra. Kemudian kumpulkan data yang relevan, judul dan permasalahan, dan akhirnya artikel yang kita harapkan itu bisa terwujud. Karena memang di lingkungan kita ini banyak sekali nilai yang memang bisa harus dibahas, harus diwariskan lagi kepada anak cucu berikutnya, seperti apa yang sudah baru-baru ini saya lakukan di Pulau Nusa Penida. Di situ banyak sekali legenda-legenda yang kalau diekspos sebetulnya membuat kita perempuan itu tidak usah lagi teriak-teriak masalah kesetaraan gender, karena di situ memang legenda-legenda itu sudah menunjukkan bahwa perempuan itu sangat dihargai. Jadi sekarang tinggal mengubah paradigma, maaf bapak-bapak, mengubah paradigma pikir para bapak-bapak, bersedia nggak hidup setara seperti itu. Legenda di Nusa Penida itu luar biasa. Dan itu sudah ada beberapa artikel yang saya tulis tentang itu, tentang legenda di Nusa Penida itu. Ya, jadi itu saja. Kemudian bagaimana cara menggolongkan artikel itu agar bisa masuk ke ibu bapak dan adik 7, ya itu memang perlu proses, perlu pengesahan yang lebih luas. Tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan tuh disimpan dulu pertanyaannya setelah Pak Udayana menyampaikan materi. Terima kasih. Maaf agak ngebut. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam swastiastu. Salam sejahtera. Baik, Pak. Ya, jadi penulisan artikel ilmiah internasional publikasi. Ya, jadi sama apa yang disampaikan oleh Bu Sylvi juga, bahwa ini bukan saya mengajar, ini adalah kita share idea. Tadi bukan share idea. Jadi hanya apa namanya berbagi. Ya, kalau tidak bisa berbagi kita lagi berbagi. Ya. Jadi tadi dikatakan bahwa tulisan artikel internasional sama aja dengan tulisan sama fisiknya sama, karena mereka adalah tulisan artikel, artinya ilmiah keadaannya, bukan yang hanya populer saja. Jadi ada apa namanya ketentuan. Nah, suatu hal mungkin yang kita pahami, jurnal itu apa?
jurnal itu adalah artinya juga diary, catatan harian. Ya sama, kalau ilmiah catatan harian juga. Jadi gimana misalnya sesuatu sudah dikatakan pasti dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh ulang sama saja. Sehingga inilah nama cerita yang misalnya catatan harian kita jam 8 besok ngapain, jam 8 ke hari berikutnya ngapain. Jadi itu juga kan sama diary namanya, jurnal namanya. Ini juga sama jurnalnya juga demikian. Nah, kenapa? Karena kalau apa yang ditulis itu sudah sama, berarti itu sudah adalah plagiarism. Walaupun tidak diketahui, misalnya katakanlah ada yang menulis di UGM itu dipakai oleh mahasiswa di B4 misalnya, gue tidak diketahui itu sudah memang fatal sekali akibatnya, itu sangat strongly plagiarism, ya. Jadi demikian, dan hal yang paling penting juga dalam hal tulisan karya ilmiah kita, apakah pindah 2, pindah 3, apakah juga mungkin fokus dan sebagainya adalah keberanian kita. Kadang-kadang kita terlalu banyak berpikir bisa tidak diterima, lalu mungkin kita mengambil jalan pintas. Artinya ada yang mungkin para vendor gitu ya menjual begitu tuh, jangan mungkin dilakukan. Yang terbaik adalah kita mencari mungkin di SDR, mencari informasinya mengenai jurnal-jurnal apa mungkin yang tujuh, apakah mungkin nanti yang kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan sebagainya. Ya, jadi ada di sana informasinya. Ya, yang paling penting juga di sini kan sifatnya umum berbagi. Ya, tapi kalau kita lihat bahwa jurnal itu adalah selingkungnya yang paling penting. Ya, jadi yang kita jurnal yang tertuju dan selingkungnya di misal kita cari di Google Search, ya, kita cari mungkin di dalam arsip itu ada langsung. Jadi itu sudah diterima dalam jurnal yang tertuju, sehingga kita bisa mencari patokan apa mungkin yang terbaik bagi kita. Nah, ini sekarang yang kami bagikan adalah hal yang sifat umumnya saja. Ya, jadi pertama kita mungkin melihat judul dulu. Judul itu apa? Judul itu palang, penunjuk, signpost, designation, semacam begitu. Jadi judul yang terbaik adalah bisa mengidentifikasi bidang penelitiannya, kemudian menunjukkan kisah bagaimana nanti hasilnya, dan men-raise question, mempertanyakan, kita bertanya mengenai penelitian dalam benak si pembaca, bacakan gimana ini penelitiannya. Ya, dia bisa menilai itu dalam peran tentu apakah ini plagiarism ataukah dia karya research paper yang original dan sebagainya. Jadi di sini bisa tercermin pada abstrak, pada title. Kemudian the title clearly indicates the content of the paper. Jadi judulnya itu merefleksikan apa isi dari paper tersebut. Tapi jangan kemudian bahwa judulnya bisa nyapir dengan isinya, itu maksudnya. Jadi dia harus mencerminkan itu juga. Apakah itu lokasi, apakah itu misal kasus, apakah itu suatu hal fenomena yang lain. Kemudian abstrak. Nah, abstrak juga penting. Alasan utama kenapa abstrak itu penting adalah bagi pembaca yang sangat sibuk, abstrak yang juga dikenal sebagai ringkasan, ya, bisa mungkin hal yang hanya aksesnya, misalnya kan kita banyak berjual itu yang karya ilmiah itu, ya, jadi jurnal apa begitu. Jadi kita mungkin bisa kelihatannya abstraknya saja. Jadi kita bisa mengetahui, kita bisa baca, ya, dan unless it's succeed to convincing them to take time to read the paper. Jadi kalau misalnya mereka tidak punya waktu, mereka tidak bisa belajar dari abstrak itu sendiri. Kemudian abstrak itu harus meringkas artikelnya, bukan memperkenalkan artikelnya. Meringkas semua, jadi hasil semuanya itu terangkum pada abstrak itu sendiri. Kemudian abstrak itu apa isinya? Itu memberikan argumen,
dan klaim kita yang penting mengenai argumen itu. Nomor dua, kita mengungkapkan the most valuable finding temuannya apa yang paling kita dapatkan. Kita harus terlihat lewat abstrak. Kemudian people are more likely to read an article if they know what most interesting about it upfront. Jadi sebelumnya dia sudah siap-siap. Jadi ini itu bisa diantisipasi apa mungkin yang diargumentasikan oleh si penulis. Jadi upfront mereka akan mengetahui dulu udah kita mengetahui sebelum membaca lebih lanjut. Kemudian upload metode, jadi nyatakan itu secara singkat, biasanya tidak lebih dari 1 kalimat. Kemudian use strong verb, not vague one. Ya. Jadi misalnya kita mengeksplor, itu masih umum sifatnya, menguji, memeriksa subjek suatu hal. Jadi yang paling penting adalah penekanannya I argue, we argue that. Nah itu jadi begitu. Jadi kita mengargumentasikan, bukan kita mengeksplor, itu masih umum sifatnya. Jadi kita demonstrate, kita tunjukkan daripada kayak mencoba gitu ya, atau attempts to or tries to this study is an attempt. Nah itu kadang-kadang itu dianggap kurang tegas. Jadi kita this study argues that this study demonstrate that dan sebagainya. Jadi kadang-kadang itu harus kita perhatikan juga. Kemudian jadi yang paling penting juga karena inilah original research article ya, dalam tulisan jurnal, apakah juga itu jurnalnya ala Sinta sama ada ya. Jadi Sinta Scopus 4321 dan sebagainya. Ya itu what is important is how we fill the gap. Ya. Jadi gap ini atau lakuna ya, atau kesenjangan bahasa Indonesia-nya, yaitu sangat penting dalam hal suatu penulisan. Di mana lead yang kita akan sampaikan nanti yang tidak sama dengan mungkin dalam hal kenyataan kita lihat, misalnya katakanlah pasif. Dalam bahasa Inggris zaman bahula ada orang ngomong pasif gitu ya. Jadi itu bisa ditinjau lagi. Sebab pasif itu ada mungkin dalam bahasa Inggris kita punya ada yang be pasif, ada yang get pasif. Nah itu. Jadi sudah dengan adanya korpus yang sudah lupa, itu orang bisa membedakan bahwa kalau yang be pasif itu adalah pasif yang canonical, yang resmi. Sedangkan yang get pasif itu pasif yang non canonical, sehingga itu bisa ditinjau lagi. Mungkin namanya dari pasif non canonical, pasif revisited, reanalysis dan sebagainya. Nah itu gap sudah. Jadi gap itu bisa dituangkan secara eksplisit dan gap itu bisa juga dituangkan secara implisit. Nah tergantung juga kita lihat di di selingkung jurnal kita dulu. Kemudian hal yang paling penting juga bahwa ini yang pengalaman kami juga ya dalam menulis ini, jadi sedang ada review sekarang ya. Kalau gap itu jangan terlalu kita tegas dalam pengertian bahwa tidak ada yang membahas mengenai bla atau adjektif dalam bahasa Indonesia atau pasif dalam bahasa Indonesia. Nah kadang-kadang bisa kita punya pemikiran berbeda dengan reviewer. Reviewernya melihat lebih jauh dia dan ada, begitu kita mana nggak ada, bisa aja demikian. Nah jadi dalam hal ini kita harus mempunyai cara untuk memperisai diri kita. Caranya we make a hedge to protect ourselves. Ya itu misalnya dengan apa? Jangan katakan no one has published about X or nothing has been written about X. Ini sangat tegas, tapi nampaknya kalau dideteksi oleh reviewer kalau ada ya kita konyol di sana begitu. Mungkin kita hanya mengatakan misalnya dengan lebih halus ya, X is under study. Jadi sedikit yang kita menulis itu begitu. Jadi ada peluang di mana walaupun banyak begitu, jadi kita juga punya peluang untuk melihat itu lagi, that topic again. Nah begitu. Jadi bisa
little research has been conducted on X. Nah ini juga sama, kita harus menyampaikannya, walaupun mungkin ada banyak begitu. Jadi kayak saya reaksi reviewer mengatakan, oh this has been written a lot about the discourse in passive bahasa Indonesia. Nah itu dia katakan, sehingga kita ubah sedikit wording kita dengan mengatakan begini. Atau few scholars have addressed X. Biar terus strong, tidak itu no one has written about X, gitu, kita terus strong. Nah, kemudian di introduction of paper, ya, sudah kita melewati abstrak, jadi kita ada introduction. Introduction juga ada is must, ya, harus-harusan ini. What is introduction for? Jadi it provides guidance, jadi memberikan bimbingan, arahan, begitu. Kemudian greet, mengucapkan salam juga, kita bersalam, jadi kita komunikasi. This is writing is form of communication, not only face-to-face communication, but also in the written form. Ya, jadi kita introduce topik not familiar to the reader, yang mungkin belum dipahami oleh pembaca. Jadi di introduction engages and motivate readers to read the rest of the paper. Jadi kita bisa membangkitkan motivasi readernya apa yang kita tuliskan pada introduction itu sendiri. After reading it, they must be fired up, terpacu, begitu, termotivasi, wanting to know more, ingin mengetahui lebih banyak. Itulah cikal bakalnya bisa tertuang pada introduction. Ya, if everything goes well, readers will appreciate you as a writer, not just as scientist. Jadi kalau sudah bagus kita menulis introduction-nya, jadi reader akan mungkin mengapresiasi kita tidak hanya sebagai good writer, tapi juga mungkin scientist dalam hal ini. Ya. The scientist usually keep it short and well prepared introduction. Jadi apa? A concise obligatory introduction paragraph to describe and justify the problem. Apa masalahnya yang ditemukan sini? Jadi dia berkata dengan gap tadi itu gunanya atau kesenjangannya, ya. Jadi hanya cukup a brief work section to insert as many references as expected. Jadi kita ada references-nya, nanti acuan yang kita pakai, alasan story yang kita pakai nanti dalam introduction sendiri. By the reviewer and to introduce the contribution, kita kontribusinya apa? Ya ini juga untuk memperdalam gap tadi itu, kontribusi kita apa? Jadi kita harus berani, berani bisa terjadi karena mungkin kita di lain tempat sudah mengatakan itu, cuma kita tidak mau men-cite-nya. Nah ini risikonya di sana gitu. Jadi and final paragraph to formally introduce the main headings that follow. Jadi pada paragrafnya itu kita antarakan juga apa berikutnya kita mau tuliskan gitu. Nah ini mungkin contohnya, misalnya at the end of the introduction we often introduce the main headings that follow. Jadi apa mungkin subjudul yang mengikuti introduction itu. Misalnya ini sebuah contoh, the rest of this paper is organized as follows. Nah itu setelah introduction itu misalnya apa? Ya, section 2. Jadi kan section 1 itu adalah introduction kan begitu. Section 2-nya adalah describe some related works, in particular similar work that has been done. Ya, jadi masuk supaya review sini ya, apa yang sudah dilakukan oleh sebelumnya. Kemudian following that, the proposed approaches are discussed in section 3. Jadi keduanya sudah, section 3-nya apa? Kemudian with implementation details being discussed in section 4. Jadi ada section 4-nya. Kemudian section 5 evaluate the performance and compare the proposed approaches to baseline model misalnya. Kemudian akhirnya finally we draw conclusion and outline future work in section 6. Jadi mungkin kita punya 6 seksi atau 6 bagian. Jadi kita setelah introduction, right after introduction we introduce what can the heading, the subheadings that follow the introduction itself. Nah kemudian riset itu sebagai suatu kisah, suatu cerita gitu ya. Jadi ini merupakan the key driver of artikel, penting sekali sebuah artikel itu sampaikan resultnya. Jadi result dalam ke konten, jadi dia mengatur semua isi and structure the whole article dan struktur dari semua artikel itu sendiri. It is important to be as clear as possible about the main points of the result story. Ya, jadi kita harus resultnya itu kita harus clear di sana. Apa lead yang kita mau sampaikan di sana. Jadi the story at the beginning of the writing process. We suggest that the first task when you're trying to write a paper is to identify from the result clearly connected story, which leads to one
or more take home messages. Dan take home messages maksudnya itu adalah begitu dia baca result dari si penulis, jadi dia ada di benaknya, oh I learned something from this. Nah itu mungkin di readersnya, itu maksudnya take home message. Jadi dia bisa bawa pulang. Kalau kita mau take home pay, itu kan ini take home messages. Jadi dia tidak bisa ada tersisa di benaknya setelah membaca, itu masuk take home message. Jadi kemudian to move towards the clear story, jadi gimana kita mengisahkan atau menarasikan sebuah masuk penelitian studi itu. Jadi kita ada misalnya apa KBR, ada kan begitu, kemudian figures, kemudian tabel-tabel yang lain, figur-figur yang lain, gitu. Jadi itu perlu kita tulis apa namanya bullet atau tanda apa? Kita berikan highlight sedikit ke sana, yaitu mengenai main messages-nya, kemudian data yang kita mau presentasikan. Datanya itu sudah in order, proses sequential in order gitu. Kadang-kadang nanti kemarin saya ada di reviewer, gimana ini nggak direkayasa gitu. Jadi kita harus logical reasoning. Jadi penalarannya walaupun banyak tabel itu nanti kita seleksi tabelnya, apakah tabel itu disukakan, apakah dia tidak jadi sebab tidak dan sebagainya, itu maksudnya. Jadi kita pilih yang mana yang pas, yang mana main point yang untuk resultnya yang memberikan highlight pada pembacanya. Jadi sort the figures and tables into the best order, itu tadi bahwa kita sortir, kita bagi-bagi, kita mengatur sedang lupa, sehingga tabel-tabel itu adalah urutannya bagus dan berkoneksi antara apa namanya story atau kisah atau narasi yang kita sampaikan antara satu tahapan ke tahapan yang lainnya. Jadi agreement on kita ini apa namanya kenapa kita melakukan hal itu secara runut, ya karena apa kita yang data mana harus kita sertakan. Sebab data kadang-kadang kalau kita banyakkan nanti kita kesan sudah halaman kan begitu jadinya. Jadi kita tidak berpikir secara concise, secara apa namanya tepat begitu. Lalu kita hanya memaparkan itu aja. Jadi seperti dia sebagai itu menimbulkan kesan yang tidak bagus. Ya, jadi apa yang penting untuk narasi pada apa penelitian itu sendiri. Kemudian apa mungkin take home messages tadi? Apa yang bisa dipelajari oleh si pembaca yang dia bisa ambil bawa pulang gitu, ya secara harfiah. Nah, jadi conclusion sekarang. Tapi tadi itu result itu juga harus perhatikan bahwa hasil itu kadang-kadang result and the discussion itu bisa campur gitu ya dalam sebuah tulisan artikel. Jadi itu perhatikan apakah mungkin di selingkung itu di in-house style-nya apakah menyarankan resultnya terpisah atau bisa digabung. Nah, itulah gunanya juga arsip atau in-house style yang kita bisa pakai patokan untuk kita menulis pada jurnal yang dituju. Ya, jadi apa sekarang conclusion? Apa tujuan conclusion itu adalah bagi the reader, it brings better closure. Jadi penduduk yang sangat baik apa yang sudah dipresentasikan pada introduction. By contrasting pre-contribution, ada pra-kontribusinya dan juga post pasca kontribusinya pada conclusion itu. Apa yang belum terbuktikan, apa yang belum terverifikasi, apa yang belum terjelaskan, apa yang belum diketahui parsial atau apa namanya terbatas pada itu parsial atau terbatas itu sekarang dibuktikan. Ya sudah, itu harus dijelaskan pada conclusion-nya begitu. Diverifikasi, dijelaskan, diberitahu, dikomplitkan dan atau secara umum. Nah itulah conclusion-nya. Dan it allows readers to understand the contribution better. Jadi readers-nya dia akan mengerti contribution lebih baik daripada detail by subject. Ini membedakan abstrak dengan conclusion. Jadi conclusionnya lebih detail daripada di abstraknya sendiri. Abstraknya hanya gambaran secara umum saja untuk menarik minat dari pembaca apa mungkin yang kita tulis di sana. Ya. Kemudian jadi mereka apa namanya abstrak itu memberikan akurasi yang penting bagi pembaca program. Kemudian tujuan dari kesimpulan itu pada penulis.
ya. Jadi itu menjelaskan kembali, mengungkapkan kembali kontribusi dengan fokus yang khusus pada apa yang orang lain lakukan, ya. Jadi orang lain lakukan begini, terus saya begini. Kemudian it suggests new research direction, ya. Prevent duplication of effort to encourage collaboration. Jadi bisa juga kita melalui kesimpulan itu nanti idenya bagi penulis mungkin ada kolaborasi nanti. Ini kan jurnal, jadi dia adalah jalinan antara cerita yang dulu dan cerita yang akan datang, gitu kan. Jadi siapa tahu ada yang kolaborasi atau the lead for future research. Misalnya kita hanya punya batasan saja bahwa ini tidak mungkin diungkapkan secara banyak, dengan data lebih banyak mungkin hasil lebih baik. Jadi juga suggestion yang kita tulis pada conclusion. Jadi sehingga orang bisa katakan conclusion yang suggestion, atau cukup conclusion tapi ditambahkan suggestion secara implisit, itu juga bisa cara demikian. Jadi itu, terima kasih. Saat ini berapa referensi? Ya, terima kasih. Saya kira itu. Ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada kedua pembicara. Selanjutnya sesi yang kita tunggu bersama, mari bersama-sama kita berdiskusi. Dalam kesempatan ini kami akan mempersilahkan 3 penanya, yang dimana penanya itu silahkan diarahkan kepada kedua pembicara kita, yang topiknya terkait dengan sastra, publikasi, teknik pengajaran sastra, dan publikasi sastra. Silakan. Ya, Ibu Kira. Kemudian yang kedua, yang di belakang mahasiswa. Ya. Kemudian yang ketiga, oh iya Pak Akbar ya tadi. Dia sedang mempersiapkan pertanyaan. Baik, kami persilahkan kepada Bu Ira untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator. Pertanyaan saya mungkin terkait dengan karena kedua pemateri adalah sastra. Begini, kebetulan di pendidikan bahasa Inggris saya pribadi penelitiannya terkait fokusnya itu pada PTK, penelitian tingkatan kelas, komunikasi eksperimental, riset and development atau R&D. Jadi jarang sekali penelitian kami arahnya itu ke sastra. Nah, sebenarnya secara pribadi saya sangat tertarik dengan sastra karena saya ini penyuka sastra angkatan 20-an, 45 gitu. Kayak Marah Rusli, Abdul Muiz, Sultan Fakir Ali Sabana, Panji Tisna, dan seterusnya. Jadi itu adalah koleksi pribadi. Nah, pertanyaan saya, misalnya ketika kajian kami yang khusus di pendidikan bahasa Inggris terkait dengan kajian feminis pada buku-buku Panji Tisna, misalnya Sukreni Gadis Bali atau Layar Terkembang karya Sultan Fakir Ali Sabana, kira-kira itu akan relevan tidak Bu, misalnya kajian sastranya gitu. Dan itu penelitian bahasa Inggris gitu, maksudnya tentu dalam bentuk artikel bahasa Inggris atau penelitian bahasa Inggris. Nah, relevansinya itu akan kemana, kira-kira substansinya yang harus kami ambil agar bisa sesuai dengan disiplin ilmu gitu dan seterusnya. Arahan dari Ibu Profesor dan Bapak Dokter seperti apa? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya penanya kedua. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Menjadi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, SKIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya ingin
dengan cerita rakyat, yang berkaitan dengan cerita rakyat dan relevansinya dalam dunia belajar mengajar di sekolah. Tapi kenapa pemanfaatan oleh guru sama dosen itu jarang sekali ada yang dimanfaatkan gitu. Jarang ada yang menggunakannya untuk proses belajar mengajar di sekolah. Lebih banyak yang digunakan itu, yang jadi acuannya itu adalah kalau mengeluarkan dari buku-buku paket yang saya tahu itu sudah lama gitu, sudah sering digunakan. Kenapa tidak menulis atau menggunakan sesuatu yang baru? Mungkin ada saran atau masukan solusi dari Ibu Ayu sama Pak Udayana terkait hal tersebut untuk kami para calon guru di masa depan. Sekian, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan penanya ketiga, Bapak Aris Akbar. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat datang kepada kedua mahaguru saya terkait dengan publikasi jurnal ilmiah. Memang seperti yang disampaikan oleh wakil rektor guru bahwa kami di UMAN para dosen boleh dikatakan masih kurang dalam menulis. Nah, mungkin kira-kira ada sebelum kita ke hal yang bisa memotivasi kami. Mungkin ada kendala, entah itu kendala yang paling utama itu mungkin finansial terkait dengan biaya. Ini yang tidak bisa kita lakukan. Kalau persoalan menulis, saya kira teman-teman dosen ini luar biasa keinginan untuk menulis. Lalu kemudian trik ataupun teknik yang menulis yang baik. Dan tadi memang sebelum kami mendengarkan dari Pak Dr. Udayana beberapa hal yang berkaitan dengan teknik menulis. Tapi untuk sampai pada, anggaplah tadi kalau disampaikan oleh WR1 itu, kalau kita bicara Scopus itu mungkin untuk pengajuan jatuh nilainya masih kurang, lebih besar Sinta. Nah, kira-kira seperti apa Pak Dr. atau Bu Prof langkah kira-kira yang lebih mampu maju kami para dosen supaya lebih bergairah untuk menulis ke depan. Terima kasih. Nah, itu yang berkaitan dengan jurnal publikasi jurnal. Kemudian yang kedua terkait dengan sastra. Saya kira sastra ini sebenarnya hal yang tidak pernah mati untuk dibicarakan. Kalau kemudian tadi dikatakan kalau berbicara sastra, orang sastra itu dianggap tanda kutip gila. Sebenarnya disitulah kelebihannya sastra, yang tidak mampu dipandang ke dalam oleh, mohon maaf, tanda kutip orang di luar sastra. Saya kira seperti itu Bu Prof. Nah, kalau sekarang berbicara terkait dengan tadi sempat ditelisik terkait dengan feminisme. Ini memang satu hal yang sangat riskan untuk dibicarakan. Ini transgender yang kalau kita sikut sedikit sudah bacot, kurang lebih seperti itu. Ini hubungan antara laki-laki dan perempuan, selit sedikit antara laki-laki yang terbunuh atau perempuan yang terbunuh. Ada konsep seperti itu. Nah, untuk menyikapi itu di dalam dunia sastra,
apakah yang kira-kira domain dari feminisme itu yang untuk saat sekarang ini sampai ke depan ini lebih bisa lebih bertahan, atau bisa lebih memotivasi mahasiswa untuk meneliti lebih jauh terkait dengan feminisme. Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya membuat kita seperti ujiannya Pak Uji. Yang Ibu yang di sebelah sana tadi menanyakan tentang PTK dan sastra, kan keguruan memang PTK. Jadi sepanjang pengetahuan saya, karena kami tidak punya keguruan, tapi saya pernah ikut TEFL, jadi di Australia selama 10 bulan, memang itu untuk pembelajaran. Saya tahu bahwa yang paling banyak disinggung di dalam keguruan itu adalah metode pembelajaran. Meskipun sekarang saya selalu bilang metode secanggih apapun, materi secanggih apapun, pada saat gurunya tidak bisa menjaga motivasi mahasiswa, maka semuanya akan sia-sia. Jadi motivasi ini gimana caranya untuk menjaga? Tapi pertanyaan Ibu kan tidak seperti itu. Pertanyaan Ibu ini kalau mau meneliti sastra mau dibawa kemana supaya berhubungan dengan keguruan? Begitu ya Bu? Kalau tidak? Kurang lebih. Ya, kurang lebih. Lebihnya aja saya mau Pak. Ya, kurang saya nggak mau. Jadi dilihat karya sastra itu kan segala macam bisa kita lihat di sana. Gitu. Jadi kalau ingin melihat dari segi pendidikan, lihatlah penggunaan bahasanya, kemudian apa yang terjadi di dalam cerita itu dari segi pembentukan karakter. Itu bisa dilihat dari situ, karena sastra itu adalah suatu sarana pembelajaran yang bagus untuk pembentukan karakter, di mana kita bisa menunjukkan pada mahasiswa, ini loh, kamu sudah punya ini, kamu tidak bisa menghargai ini. Jadi belajar dari sana untuk menghargai apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita miliki, seperti itu. Mengarah ke pendidikan. Pendidikan itu kan tidak hanya pendidikan isi kepala, tetapi pendidikan moral juga. Yang kita sekarang semua tahu bahwa tujuan pendidikan itu juga untuk meningkatkan soft skill. Dan celakanya memang online ini membuat saya tidak bisa berbuat banyak untuk melihat soft skill mahasiswa, karena tersembunyi di balik internet yang kalau ditanya, kamu jawab, maaf, nggak bisa, rusak internet. Segala macam gitu. Kemudian seringkali juga saya lihat, oke, kita selesai sesi ini ya, saya mau end. Ada beberapa nama yang tetap aja dia di situ, berarti orangnya kan tidak ada. Ini bagaimana caranya seperti ini? Kan itu saya nggak tahu ya, kan kalau dipikir itu malah jadi stres sendiri. Jadi seperti itu Ibu, mengarahkan semua materi yang ada di dalam sastra itu supaya suitable, supaya cocok dengan bidang ilmu Ibu. Karena kalau menganalisis sastra seperti kami di sastra, tentu nanti tidak nyantol, tidak inline seperti itu. Jadi dilihat dari penggunaan bahasanya seperti apa, dampaknya penggunaan bahasa itu seperti apa. Jadi kalau orang-orang linguistik, saya pun kalau meneliti masalah pragmatik, bidang ilmu saya pragmatik, saya seringkali menggunakan sastra ini sebagai media. Di samping sebagai sumber data, di samping juga conversation yang saya bisa minta mahasiswa untuk melakukan seperti itu. Jadi di sana Bu, metode pembelajaran untuk meningkatkan apa gitu, itu di situ banyak untuk keguruan. Mungkin nanti Pak Bodena bisa menambahkan lagi. Kemudian cerita rakyat, ada yang di belakang itu betul, menurut saya betul sekali deh, kalau banyak guru yang kurang memanfaatkan cerita-cerita rakyat. Tapi saya berbicara sebagai seorang guru ya. Untuk kita membuat materi baru itu tidak mudah. Perlu waktu, perlu tenaga, dan tentu juga perlu dana. Sekarang pekerjaan guru itu bukan hanya ngajarkan Pak ya. Administrasi, saya seringkali mengeluh sama Pak Udayana, kerjaan kita nih guru apa sih gitu. Sekarang disuruh membuat sejarah kenaikan pangkat, besok disuruh membuat kenaikan pangkat, seolah-olah kerjakan ini sekarang selesai kemarin ya. Jadi banyak sekali pekerjaan, sehingga membuat kami bingung nih,
seperti apa. Tapi saya bisa mengatakan bahwa cerita-cerita rakyat itu bisa banyak digunakan untuk pembelajaran, misalnya mengenal makanan-makanan yang ada di dalam cerita rakyat itu, mengenal perilaku orang, mengenal kebudayaan orang, sehingga kita lebih mengenal perbedaan budaya ini. Jadi saya teringat Bapak Ibu, Cinta Laura itu kan separuh bule. Gimana dia itu betul-betul mengatakan kita ini negara Pancasila, tetapi kok kita tidak bisa menghargai perbedaan ya, kerjaan kita berantem aja ya. Saya terharu mendengar dia bicara seperti itu. Seandainya 80% saja pemuda-pemuda kita berpikir seperti itu, pasti bisa bagus. Dan caranya adalah apa? Masa kita harus pergi dari Sabang sampai Merauke sih? Tidak. Di situ banyak cerita-cerita rakyat yang bisa kita pakai. Tetapi kalau kita menggunakan itu, kita yang harus jadi model. Kita jangan ngajarin yang begitu, kita bertindak tidak begitu. Jadi tugas guru itu banyak. Tugas guru itu tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Tidak hanya mendidik, mengajar dan mendidik seperti itu. Sehingga balance. Orang pandai tapi berperilaku tidak bagus itu akan sangat berbahaya. Jadi seperti itu. Bagus ya, saya setuju kalau adik sempat itu ya dibuat materi ajar itu harus memerlukan waktu dan tenaga. Banyak hal yang bisa, apalagi itu cerita-cerita dari Sabang sampai Merauke ya. Saya senang dulu waktu saya masih punya waktu banyak, saya senang membaca. Kemudian suka saya selip-selipkan kalau saya mengajar sastra sebagai perbandingan. Dia nggak punya ini loh, kita punya ini. Jadi ya salah satu bentuk usaha kami untuk meningkatkan soft skill, untuk meningkatkan perilaku, mempositifkan perilaku yang mungkin harus diluruskan seperti itu. Jadi ya untuk ibu-ibu, bapak dosen mungkin saran adik itu perlu diperhatikan, buat sama-sama karena kami biasa bekerja dengan mahasiswa ibu bapak. Jadi mahasiswa kami ajak kerja, kita kerja bareng. Nanti dia yang mengatur, yang men-setting, kita hanya menunjukkan loh kerjakan seperti ini. Nanti buku itu ada nama dia, ada nama kita juga seperti itu. Sehingga dia punya buku, kita juga punya kreditnya seperti itu. Jadi itu. Kemudian yang terakhir ini domain feminisme. Memang sangat sulit karena feminisme ini masalah pikiran dan orang seringkali mengatakan bahwa hanya perempuan yang berpikir masalah feminisme. Sebenarnya tidak, laki-laki juga iya. Laki-laki yang sebetulnya untuk saya pribadi sangat sulit bicara masalah feminisme karena saya tidak pernah merasakan perbedaan ini keluarga saya. Suami saya almarhum dulu ke pasar juga iya, masak juga iya. Jadi mengerjakan pekerjaan itu bareng-bareng karena kami sama-sama kerja. Nah kalau ingin melihat ini di sastra itu ada. Yang kemarin terakhir saya analisis itu adalah tarian bumi. Di situ saya melihat bagaimana pernikahan itu dipakai untuk panjat sosial. Gitu. Jadi orang Bali itu seperti itu. Kalau yang wanita kasanya lebih rendah, yang menikah dengan kasanya lebih tinggi, ini istilahnya panjat sosial. Tetapi dampaknya apa? Dampaknya hanya penderitaan saja. Jadi masalahnya yang bisa dilihat di dalam di dalam karya-karya sastra itu bagaimana pola pikir. Sekali lagi maaf bapak-bapak itu ternyata sangat membuat kaum wanita itu menderita kalau tidak mau diubah. Suarakan, mari kita suarakan sama-sama. Ayo, kalau saya sering mengatakan, oh bisa melahirkan nggak bisa. Bisa nyusui nggak bisa. Saya bisa naik genteng, saya bisa melahirkan mana yang lebih sakti, ayo. Iya, makanya coba kalau saya perhatikan bapak-bapak, anakmu tuh loh, anak ibunya sih gitu. Gimana ibu bikin anak? Kenapa ada kalau nggak ada pasangan? Jadi pola pikir ini yang harus disuarakan, supaya semuanya itu bisa seimbang. Karena banyak pekerjaan yang tidak hanya bisa dikerjakan laki-laki saja, tidak bisa seperti itu. Kalau
feminisme ini dibaca, kenapa ada faktor feminisme disuarakan, ini loh dampaknya. Seharusnya seperti ini, itu kan juga suatu karya sastra yang baik gitu. Jadi kita juga bisa menunjukkan ke dunia luar, itu kan Bali ini sebetulnya sudah, kalau orang Bali itu sebetulnya sudah punya job sendiri-sendiri. Dulu ya, kalau perempuan itu kerjaannya ngurus tanah, bikin banten. Bapak tahu banten? Tahu? Ya, bikin banten. Sekarang ya laki-laki juga bikin kok. Lalu untuk apa kita teriak feminisme? Itu kan cuma kasus. Gitu. Ibu-ibu kalau di apa ya? Di peraturan tidak ada sama bapak-bapak, ambekin aja, kasih pelajaran nggak bisa. Jadi itulah memang sebetulnya sih salah orang tua juga ya, tapi di Bali laki-laki itu jadi raja ya. Jadi itu harus dibahas, kemudian dilihat positif negatifnya di kasus seperti itu dan dibaca orang. Mudah-mudahan ke depan-depannya kita sadar bahwa laki perempuan itu sama. Laki perempuan itu tidak diberi jatah untuk jadi anggota DPR, tapi fight for that. Kita sekarang banyak presiden aja perempuan pernah, menteri-menteri banyak, perdana menteri banyak perempuan kok. Jadi artinya kita juga perempuan jangan cengeng. Jadi itu Pak, bagus memang untuk membahas itu, menyadarkan bahwa sebetulnya tidak bagus. Atau persepsi perempuan yang biasa, perempuan gitu, kalau tak sama kamu, tapi cuma di bis suruh berdiri ya, bapak-bapak duduk aja marah. Kenapa harus marah gitu? Kan sama hak, katanya berdiri aja. Jadi itu harus ada keseimbangan antara pola pikir wanita dan juga pola pikir laki-laki. Tidak bisa salah-satu ada disalahkan. Jadi itu banyak yang mungkin itu bisa dibahas Pak. Tapi rasanya Bapak nggak akan membahas feminisme ya, nanti istrinya minta semakin dong gitu, nggak bisa. Jadi biasanya wanita sih yang seperti yang tarian Zoom itu juga yang membuat pengarangnya itu orang Bali, seorang kastal yang berkastal Brahmana, akhirnya memilih menikah dengan orang yang bukan orang Bali. Karena kalau dia dari kastal Brahmana, dia menikah dengan orang kastal itu seperti itu. Jadi sangat menarik kasus-kasus yang bisa dibahas, kemudian dijadikan pembelajaran. Sudah banyak disampaikan oleh Profesor Sosiologi, tapi saya ingin menambahkan karena bidang saya dan sebenarnya linguistik bukan sastra, karena nulis itu diterarung jadi master of letters gitu ya. Jadi master of letters itu sarjana sastra umum. Dan kalau misalnya di sini dulu mengambil itu master of letters in linguistik, master of letters in literature, itu jadinya. Nah, tidak apa-apa. Begini, kita lihat bahwa karya sastra itu berkembang sekali. Nah, jadi mungkin apa yang bisa saya tambahkan dari penjelasan Megawati tadi, bahwa dengan linguistik pun kita bisa lihat bisa di karya sastra itu sendiri. Jadi misalnya korpus linguistik itu kita bisa lihat perkembangannya, misalnya gender equality, kesamaan gender itu, dimana kita melihat itu kan bisa akan berbeda nanti dari apa namanya periode satu periode lainnya. Misal karena di Amerika bisa kita lihat bahwa untuk memilih itu kan dilarang wanita. Ya, itu ada pergerakan wanita, mungkin tahun 40-an pasca itu sudah wanita bisa memilih presiden dan sebagainya. Jadi karya sastra itu banyak sekali tujuannya, baik linguistik, baik internal sastra itu sendiri. Nah, jadi misalnya katakanlah seperti korpus itu kita bisa lihat mana pandangan orang atau mengenai gender misalnya, atau linguistik internal sama sekali kita bisa lihat. Maka dulu saya sangat orang bisa mengkaji ke linguistik itu misalnya linguistik Soviet namanya dulu yang Rusia. Jadi bisa saya lihat begitu di luar saya belajar, saya lihat oh ini keren linguistik orang Rusia. Dia hanya bisa belajar dari novel saja. Lihat ya perkembangannya
gimana bentuk aktif dalam bahasa Indonesia atau pasif dalam bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu juga wacana gimana, itu kan keterangan itu. Ada cerminan dari mental representation of human being. Jadi kita bisa lihat di sana. Ya, jadi demikian. Jadi saya kira perkembangan sastra sekalipun sekarang bukan sastra untuk sastra, tapi sastra untuk linguistic diversity. Artinya maksudnya apa? Kebinekaan linguistik. Baik wacana, diskurs, baik tadi pragmatik, semua bisa terhubungkan hanya lewat sastra itu sendiri. Ya tergantung kita memandang, kita bukan monolitik lagi, tapi sudah sangat berkembang sekali di luar kajiannya. Bisa pragmatis. Ada orang sekarang memakai cara online atau katakanlah hal begitu. Jadi itu sekarang ada cyber pragmatik, sangat berkembang sekali. Ya, jadi saya kira kita tidak usah hanya terpaku pada masalah yang internal saja, kita bisa kembangkan baik sastra dengan dibawa ke linguistik atau campuran sastra dan linguistik. Nah, kemudian itu kita share untuk penjelasan informasi, mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian ini Pak Akbar tadi yang bertanya, ya mengenai apa motivasi untuk menulis. Misalnya pertama adalah finansial biaya. Sebenarnya untuk menulis itu baik di jurnal Cinta atau jurnal Scopus sekalipun ada yang berbayar Pak Arif. Ya, jadi kita kadang-kadang menjadi batu sandungan kita. Jadinya kita terlalu banyak begini saja, begini. Kita mulai saja bahwa misal kita menulis di jurnal, misal kita salah karena diarahkan. Asalkan pertama benar dulu tahapan-tahapannya itu kita lihat dari 2007 apa yang selingkungnya di sana, tapi itu sudah kita penuhi dan hanya masalah kecil akan kita dibimbing. Ya berapa lama sekalipun akan dibimbing kita. Besar apa dulu. Jangan yang berbayar sama sekali. Ada yang begitu lewat belakang gitu ya, dengan lewat vendor itu. Nah sehingga itu biasanya cepat didiskontinue karena tidak benar. Jadi yang dikatakan oleh Dikti atau tindakan orang Dikti itu sebagai jurnal predator. Nah itu sudah sadari. Ya. Jadi kalau misal sekarang kuartil 1 sekalipun itu gratis semuanya. Tapi kita betul di sini melihat membacanya secara lebih luas karena kita tidak gampang itu kita menemukan sebuah pikiran. Jadi from mind to paper. Bukan sengaja gimana kita mengejawantahkan pikiran kita lewat tulisan yang rumit. Itu akan akhirnya kita menjadi, maka orang katakan conclusion is the smile on the paper. Jadi kalau kita sudah berhasil membuat penulisan yang baik dan aturan kita sampaikan, jadi kita juga tersenyum. Jadi tersenyum ini secara metafor bahwa the smile of the paper itu dikatakan bahwa sebuah journal which is a success. Ya, jadi di sana saran saya bahwa untuk menulis itu tidak usah berbiaya. Nah di sini ujung-ujungnya kita memberikan waktu untuk kita sendiri. Bagaimana caranya untuk mengungkapkan sebuah ide itu sangat sulit sekali. Ya karena kita mungkin sederhana saja, karena kita tidak bisa menulis itu hanya melihat kayak anak muda. Bahwa apa yang kita lihat di sini, misalnya budaya dan sebagainya itu adalah mental kita katakan sebagai collective mind. Kita harus perhatikan misalnya di dalam karya jurnal, walaupun kita mau membahas bahasa Indonesia, tetapi karena linguistik dan collective mind, apalagi budaya collective mind, jadi mental representation itu hanya Chomsky mengatakan bahwa apa yang ada ungkapan kalimat kita dan sebagainya itu hanya berbeda dalam taraf surface structure saja. Di dalamnya deep structure itu sama sebenarnya. Sehingga kalau kita bisa menghubungkan itu, misalnya kita menulis bahasa Indonesia, kita memberikan contoh bahasa Inggris atau kita berikan contoh bahasa Australia, misalnya bahasa lokal sana, akan menjadi lebih baik. Nah itulah kajian linguistik apapun sekarang sudah menjadi multidisiplin dalam kaitannya dengan collective mind tadi itu, baik bukan dalam sastra
Jadi sastra bersumbangsi ke linguistik, karena tanpa linguistik sastra Anda bisa ngomong apa sebenarnya. Jadi bahasa juga, utterances juga di sana. Ya, jadi mungkin kita harus berpikir secara luas juga bahwa sastra bukan linguistik atau sastra dalam kita sendiri. Saya kira demikian Pak Ais. Ya, terima kasih. Jadi harus ya, harus itu mulai gitu ya. Kadang-kadang kita kalau kita tersandung dengan masalah aduh gimana ya, jadi kan tak bisa terjadi. Yang penting salah dakwah dulu, dan kalau yang jurnal besar sekalipun kita tuh video apapun namanya, kita akan dapat pendampingan itu kita perhatikan. Ya, yang penting pada kita bikin outlier-nya, gaya hitungnya, dan kita ikuti gitu ya. Jangan kita juga menuntut mereka untuk cepat untuk memeriksanya. Dia membutuhkan waktu juga untuk memberikan kepada editor dan sebagainya atau reviewer. Ya. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawab. Mungkin kami bisa akhiri ya, mungkin saja karena waktu sudah menunjukkan betul. Tapi sebelum kami akhiri, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada para penyanyi, kepada Bapak Dekan, kepada Bapak peserta dan mahasiswa. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sastra, kita buat summary-nya dulu. Sastra merupakan rekaman kehidupan alam dan seisinya. Publikasi realitas dalam wujud fiksi itu ada di sastra, berdiri dalam beragam makna dan persepsi. Ini terkait dengan teorinya Michael Repatre, 1000 pembaca akan 1000 makna. Sastra sebagai wadah edukatif kearifan lokal yang luhur. Jadi sastra itu memberikan kita wawasan bagaimana cara kita mengelola lingkungan kita. Sastra menampilkan sesuatu yang nyata, seolah fiksi, dan kisah nyata bersumber dari hal yang di belakang. Artinya bahwa sastra itu bisa menjadi proyeksi reality of fiction. Artinya sesuatu yang tidak nyata yang ditampilkan dalam sebuah karya sastra akan menjadi kenyataan di masa-masa yang akan datang. Itu merupakan teori dari Michael Repatre juga. Kemudian sastra kekinian tidak hanya berbicara tentang sastra dalam hal konteks tradisional, tetapi sastra sudah berkembang ke arah postmodernisme, termasuk sastra cyber atau kita kenal juga dengan sastra digital. Banyak juga karya-karya sastra digital lainnya. Jadi sastra pada intinya akan memberikan pelajaran kepada kita bersama. Kemudian yang kedua, tidak berimbang jika kita tidak mengimbangkan dengan linguistik juga. Linguistik sebagai peranti disiplin yang sangat multidisipliner. Dulu kita berbicara linguistik hanya sebatas hal-hal mikro, tetapi kekinian ilmunya sudah sangat berkembang begitu pesat. Linguistik tidak hanya berbicara bagaimana struktur kata dari kata itu sendiri, tetapi juga sudah berbicara dari aspek abstrak dari bahasa itu sendiri. Dulu linguistik kita hanya berbicara bagaimana linguistik mikro itu bisa berproses, tapi sekarang linguistik sudah berkembang pesat, begitu pesat. Sampai sekarang kita sudah mengenal yang namanya linguistik paralanguage, ya. Jadi tidak hanya mengkaji bahasa, melainkan juga mengkaji aspek-aspek di luar bahasa. Kemudian untuk pendidikan, di sini bahwa sastra dan bahasa dan sastra merupakan generator dalam proses pembelajaran untuk prodi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk itu mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh pembicara, semoga kita bisa mendapatkan kesan-kesan atau hal-hal yang menarik. Untuk juga publikasi perlu saya sampaikan sedikit. Ini sekedar sebagai berbagi pengalaman saja publikasi. Jadi era sekarang kita lebih mendorong publikasi lebih ke Sinta daripada ke Scopus. Dalam tanda kutip, kenapa Scopus itu agak sedikit warning? Karena di era sekarang Scopus itu banyak yang tidak aman, Bapak-bapak dan Ibu. Jadi sekarang saya pernah berdiskusi dengan beberapa editor jurnal Scopus I3 dan I4. Jadi mereka itu betul-betul sangat ketat diawasi sekarang karena banyak sekali predator jurnal yang ditemukan. Jadi banyak sekali tim-tim Scopus ini berpura-pura menjadi submit jurnal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bukan seorang pejurnal yang telaten, artinya baru-baru mencoba-coba submit, itu pasti ditolak di jurnal manapun. Karena editor tidak mau menerima jurnal secara langsung melalui link jurnalnya. Karena apa?
banyak para pegawai Scopus ini menggunakan sistem phishing. Dia memasukkan jurnal dalam satu jurnal, dia ingin menguji jurnal itu apakah prosesnya sesuai dengan prosedur atau tidak. Apabila tidak sesuai dengan prosedur, langsung jurnal itu di blacklist menjadi uncovered, jadi tidak lagi disitasi oleh Scopus. Padahal jurnal itu sebelumnya sudah lama rekodnya bagus, tapi karena ini kesalahan teknis sedikit, jurnal tersebut dari proses reviewer 1, reviewer 2 nya ada masalah sistemnya, itu diklaim langsung menjadi jurnal yang predator. Maka dari itu lebih baik ke Sinta 2 atau Sinta 1. Karena kalau kita tidak punya jalur belakang, di sini juga tidak bisa, Bu. Karena para editor juga melindungi dirinya, karena satu jurnalnya nanti diklaim menjadi jurnal predator. Jadi itu ada untuk biayanya kan rekor sekarang sudah mendukung dan mendukung. Jadi silakan Bapak Ibu menulis, kan ada sisa 1, sisa 1, sisa 2 sudah dibiayai oleh universitas. Boleh tahu berapa jumlahnya? Boleh tidak paling sekali 7 sampai sama. Yang boleh ditetapkan. Ya, jadi ada di 1, di 2, di 3 biasa rekor itu. Jadi minimal 3 juta itu di 1, di 2, di 3 sama Sinta 1. Ya, sisa 1, sisa 2 semuanya sudah dibiayai. Silakan saja Bapak dan Ibu untuk menulis, ya, untuk subsidinya sudah ada. Kalau yang sama mau dikirimkan boleh. Boleh. SK-nya itu hitung batu, tidak hitung modul. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang kita diskusikan, mungkin alangkah baiknya kita tutup kegiatan kita pada siang ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan seperti ini dapat kita laksanakan di kemudian hari. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.